Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasihin dengan NIM 211030143. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang ayat tentang dakwah, asbabun nuzul, dan pendapat saya tentang ayat tersebut. Nah, di sini saya memilih Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan, yang artinya, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sedangkan asbabun nuzul dari ayat tersebut, yakni ayat ini diturunkan ketika Nabi Muhammad SAW berdakwah kepada orang-orang musyrik Mekah, namun banyak yang menolak, bahkan menghina beliau. Lalu Allah menurunkan ayat tersebut agar Nabi Muhammad SAW tetap berdakwah dengan cara yang bijak, menggunakan kata-kata yang lembut, dan berdebat dengan cara yang baik. Jadi ayat ini memberi petunjuk tentang cara berdakwah yang santun dan penuh kebijaksanaan. Pendapat saya tentang ayat tersebut, yakni menurut saya ayat ini sangat penting, terutama di zaman sekarang. Banyak orang yang berdakwah tapi caranya keras dan menyinggung perasaan orang lain. Padahal Allah sudah memerintahkan agar berdakwah dengan hikmah, kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan cara yang santun. Jadi dakwah bukan hanya menyampaikan ajaran Islam, tapi juga tentang bagaimana cara kita berkomunikasi dengan baik agar orang lain mendengarkan dan menerima pesan kita. Untuk pertanyaan yang kedua, yakni pengalaman masuk ke prodi KPI dan cita-cita dan profesi. Jadi pengalaman saya masuk prodi KPI, yakni saat pertama kali saya masuk jurusan KPI. Jadi pertama kali saya masuk jurusan KPI penyiaran Islam, saya baru tahu kalau dakwah itu luas sekali, tidak hanya lewat ceramah tapi juga bisa lewat media sosial seperti internet, televisi, dan lainnya. Dan saya merasa senang karena bisa belajar agama sekaligus belajar cara berkomunikasi yang baik. Cita-cita saya setelah lulus, yakni saya ingin menjadi seorang praktisi dakwah yang bisa menyebarkan kebaikan lewat media sosial. Alasan saya memilih profesi tersebut, yakni karena di era digital dakwah membutuhkan figur muda yang mampu mengemas pesan Islam dengan bahasa media yang menarik. Dengan kemampuan komunikasi dan pemahaman nilai Islam, saya juga ingin berkontribusi menyebarkan pesan dakwah secara kreatif. Dan pertanyaan yang terakhir, yakni tentang urgensi prodi KPI di era saat ini dalam konteks dakwah dan komunikasi. Dalam era digital, urgensi prodi KPI menjadi sangat tinggi karena yang pertama, menjawab tantangan tentang krisis moral dan digital. Jadi KPI melahirkan komunikator muslim yang mampu mengedukasi publik melalui media sosial dengan cara etika komunikasi Islam. Dakwah digital bukan sekedar konten, tetapi tegak tanggung jawab moral membangun masyarakat yang berakhlak. Yang kedua, yakni membekali mahasiswa dengan kompetensi media dan komunikasi massa. Mahasiswa KPI dilatih dengan penyiar, produser, menulis naskah, dan komunikator yang berintegritas. Keahlian ini penting untuk menguasai ruang publik digital. Dan yang selanjutnya, yakni menjadi jembatan antara nilai Islam dan teknologi komunikasi. Dalam teori komunikasi dakwah, keberhasilan dakwah sangat tergantung pada penguasaan media. Jadi KPI hadir sebagai wadah untuk memadukan nilai Islam spiritual dengan strategi komunikasi, yakni teknologi. Yang selanjutnya, yakni mendorong terbentuknya masyarakat informatif dan beradab. Dengan keilmuan KPI, dakwah dapat dikemas lebih kreatif, dialogis, dan sesuai perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi ajaran Islam. Jadi komunikasi menurut perspektif saya adalah seni dan tanggung jawab. Jadi seni karena membutuhkan keterampilan dalam menyampaikan pesan dengan cara yang tepat, dan tanggung jawab karena setiap kata yang kita ucapkan memiliki dampak bagi orang lain. Maka dari itu, komunikasi harus dilakukan dengan hikmah, kesantunan, kejujuran agar membawa manfaat, bukan sekedar berbicara tanpa makna. Dan pertanyaan selanjutnya, yakni pengertian dakwah dan komunikasi.
Dakwah berasal dari kata da'a yad'u da'watan yang artinya mengajak atau menyeru. Dalam terminologi Islam, dakwah adalah upaya mengajak manusia menuju jalan Allah dengan menyampaikan nilai-nilai Islam agar terbentuk kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan pengertian komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan agar tercipta kesamaan makna. Dalam konteks dakwah, komunikasi merupakan alat utama penyebaran nilai Islam. Sedangkan hubungan dakwah dan komunikasi, dakwah adalah substansi pesan atau konten, sedangkan komunikasi adalah metode penyampaian. Tanpa komunikasi yang baik, pesan dakwah tidak akan efektif. Menurut teori Shannon and Weaver, efektivitas komunikasi ditentukan oleh sejauh mana pesan dipahami oleh penerima. Maka dalam dakwah, seorang dai harus memperhatikan konteks sosial, bahasa, dan media yang digunakan agar pesan agama tersampaikan dengan benar dan menyentuh hati masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.